dilakukan, yaitu rembuk stunting untuk Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri di tahun 2025. Ini kata-kata stunting sudah setiap tahun kita bahas, tapi tetap harus kita evaluasi dari tahun ke tahun. Untuk Keling ini alhamdulillah informasinya nomor 2 dari atas, dari bawah. Nah, stunting. Saya nggak perlu panjang lebar mengenai stunting ini, insya Allah dengan pun paham banget ya. Nah, tapi yang jelas stunting ini sudah menjadi tugas kita semuanya, bukan tugas sebagai pemerintahan desa, bukan dari kecamatan, bukan dari ibu bidang puskesmas, tapi menjadi tanggung jawab kita semuanya bagaimana untuk minimal mengurangi stunting, mengurangi tingkat stunting khususipun yang ada di Desa Keling. Perlu meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menanggulangi atau mengurangi stunting, biar nanti generasi muda, generasi bangsa nanti bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi cara bibitnya itu lebih unggul. Apalagi sekarang ini lagi rame-rame nih sepak bola, menciptakan bibit-bibit unggul, pemain-pemain yang bagus, yang tinggi, terus kemudian sama kecerdasan dan sebagainya. Dan salah satunya contoh karena bola ya ini sepak bola sampai kejadian yang terakhir ya semangatnya masih ada, tapi umur saya nggak nutupi. Tujuannya adalah seperti itu. Ini adalah untuk penanggulangan stunting, ya makanya diadakan rembuk stunting. Jadi rembuk berarti musyawarah rembukan bagaimana nanti untuk menanggulangi stunting ini. Nanti akan dipaparkan bagaimana harus evaluasi hasilnya saat kemarin stunting untuk bisa Keling seperti apa, yaitu lambatnya pertumbuhan. Jadi anak-anak mestinya diurai 1 cm masih 120 cm, berat badannya tujuhnya 8 ternyata masih 7 kilo. Ini tanda-tanda stunting, dan ini kalau tidak diatasi akan terus berlanjut. Artinya apa? Kudunya SMA diurai 1 meter dari 140, kudunya kok pinter tapi biasa seperti itu. Maka stunting jadi permasalahan yang harus diselesaikan. Dengan tidak adanya stunting seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa, melihat pemain bola ada umur rusa seperti itu tidak mungkin dulunya stunting. Karena itu untuk mencetak generasi penerus yang qualified yang mampu bersaing di kancah internasional, maka stunting harus dihabiskan mulai. Sedikit namun poin penting yang perlu disampaikan pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah bahwa rembuk stunting dilakukan oleh desa minimal 2 kali, ya. Alhamdulillah ini season pertama, 6 bulan pertama, ya. Artinya dilakukan dalam 1 tahun 2 kali untuk mengetahui perkembangan khususnya kesehatan anak-anak, ibunya, dan seterusnya lah perkembangan dari anak sampai dikategorikan sehat. Arti dari kegiatan ini adalah mengetahui bagaimana proses penanganan yang sudah berjalan di tahun 2024 Desa Keling. Ini pertanyaan sederhana. Desa Keling tahun 2024 selama memperhatikan warganya, khususnya anak-anak balita, khususnya kegiatan stunting, kira-kira banyak perubahan apa enggak? Ini pertanyaan sederhana. Mengalami kenaikan atau turun? Kenaikan, tapi sedikit. Alhamdulillah naik. Nah, berarti di sini ada sebuah kegiatan yang harus diperhatikan betul atau dievaluasi. Kira-kira dengan program tahun 2024 kemarin
sampai detik ini di bulan Juli, pasca di bulan Juli, kira-kira harus diberlakukan kegiatan inovasi baru atau kegiatan yang kemarin yang dianggap capaian keberhasilannya itu baik itu dilanjutkan, ataukah ada gebrakan baru Pergi ke pasar membeli kelapa, pulangnya membeli manggis. Selamat siang semuanya, saya sapa. Semoga hari Anda manis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Camat, yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Pendamping Desa, Ibu Kesos, dan dari Kecamatan, dari Bapak Kamtibnas, Bapak Binsa dan Bapak Kamtibnas, dari UPTD Puskesmas Keleng dan Kepung, dan tidak lupa hadirin semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul di Bupati ini untuk membahas rembuk stunting. Perlu kami sampaikan bahwa di Kaleng, khususnya kalau masalah penanganan stunting, kami masih optimalnya di Posyandu Bapak Asif, Bapak Camat. Jadi Posyandu kami maksimalkan sekali untuk penanganan stunting, dan selanjutnya untuk pemberian PMT tambahan itu kepada sasaran juga langsung di Posyandu masing-masing. Ini kita juga ada dari programnya Dinas Kesehatan PMT lokal yang alhamdulillah sudah berjalan 3 bulan ini ya Mbak Yasmin. 2 bulan ini terakhir insya Allah besok tanggal 5. Terus yang bumil apa yang bumil khusus untuk bumilnya sampai Oktober. Nah itu alhamdulillah sudah kami sudah berusaha sekuat tenaga bersama para kader tentunya mengoptimalkan pelaksanaan pengurangan stunting. Tapi kalau muda setunggal untuk selanjutnya semoga di rembuk stunting nanti pada yang akan datang kami harapkan kami bisa punya program pemberian permakanan berupa makanan yang langsung dibagikan ke sasaran per desa itu seperti yang lainnya juga nanti memang kalian belum. Semoga tahun depan bisa terlaksana, itu harapan kami. Yang selanjutnya sepertinya kalau kalian Pak Asif itu masalah di pola asuhnya mungkin ya. Kalau sepertinya kalian itu nah ini PR buat bapak-bapak RT ya. Jadi saya mohon sekali-kali saya mohon sekali bukan sekali-kali. Saya mohon sekali kepada Bapak RT, Bapak RW, Bapak yang di desanya, di dusunnya punya kekuatan untuk menyampaikan ke warganya, mungkin Bu RT juga itu untuk corowong itu people mengintervensi gitu. Jadi warganya itu ayo Bu, nggak masuk kayak tinggi, ini malah curhat gitu. Nah tadi dari PMT itu kan kita ada evaluasi 10 hari sekali ya, 10 hari. Iku sing teko ngoten kedit saestu. Kula niku sampai apalagi yang kami lakukan, kami sudah menyampaikan ke kader sudah menyampaikan, makanan itu juga langsung disampaikan ke kader. Dari kader langsung ke rumah, langsung ke sasaran. Ada loh Bu yang mana ambil sendiri seperti kecom itu ambil sendiri. Kami antarkan ke kader sampai di tangan beliau. Masa kayak 10 dino pisan ya kok kok. Itu kalau kadang ngumpul langsung sampai kemarin double status itu kayak semoga Anda yang dimudahkan oleh Allah sampai ngotot keluar dari ini banyak loh Bu. Nah, ngotot itu biasanya ya Allah
Jadi ini adalah kesadaran masyarakatnya yang kurang. Nah, saya titip kepada Bapak RT, Bapak RW untuk mungkin masyarakatnya diomongi manendang misalnya. Ini wayai nandang yang budal, kalau yang jenengan sing matur lho Pak, insyaallah lho mantap ya. Kalau jane lek ndongane ya wis ora mandek-mandek, ora kurang-kurang ya, biasanya kurang-kurang. Tapi minggu mungkin kita lebih bersama-sama lagi dalam menangani bersama, mengandai bareng. Kita bertanggung jawab semuanya intinya. Bukan hanya ada di pundak kader saja stunting ini, tapi di panjenengan semua. Ngaten nggih, saya mohon bantuannya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang saya terima kasih. Memasuki acara yang keempat, yakni penandatanganan berita acara Rembuk Stunting Desa Kering tahun 2025. Kepada petugas waktu dan tempat kami persilakan. Berita acara Rembuk Stunting tingkat desa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan desa pada tahapan penyusunan dokumen RKP Desa tahun 2025 di Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri pada hari dan tanggal 28 Juli 2025 jam 13.00 sampai selesai. Tempat Depot Titin telah diadakan acara Rembuk Stunting tingkat desa yang dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, pengurus RDS, TPPS desa, lembaga PKK, lembaga posyandu, bidan desa, KPM Stunting, wakil TPK Stunting, tokoh masyarakat dan undangan sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam Rembuk Stunting ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Rembuk Stunting dan narasumber adalah 1. Pemaparan hasil pemantauan sasaran dan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting dipandu Ketua RDS dan Ketua TPPS. Laporan disampaikan oleh Wakil TPPS atau TPK Stunting Desa, Wakil PKK Desa, Bidan, KPM Stunting, dan Wakil Guru PAUD serta pihak lain yang berkaitan. 2. Rembuk untuk identifikasi masalah, kendala dan sumber daya di desa dalam pemantauan sasaran percepatan penurunan stunting. 3. Hasil rembuk berupa form hasil rembuk berdasarkan kebutuhan desa. Pimpinan Rembuk Stunting dan narasumber dipimpin oleh Bapak Imam Fatoni dari Kepala Desa, Notulen Ibu Eva Luna dari KPM Stunting, narasumber dari Bapak Ahmad Farid Azza dari Kepala Desa, Ibu Mujiati dari Bidan Desa, Bapak Asif dari unsur kecamatan, Ibu Kurnia Firmawati dari Ketua TPPKK Desa Keling. Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang berketepatan menjadi kesepakatan akhir dari Rembuk Stunting dalam rangka penyusunan dokumen RKP Desa tahun 2025. Demikian berita acara ini dibuat akan disahkan. 1, 2. Persiapan puasa stop stunting 1, 2. 1, 2. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Desa Keling yang sudah memfasilitasi kami dalam agenda Rembuk Stunting di Depot Titin pada hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Camat beserta jajarannya yang sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini. Ya, jadi dan ya hari ini kenapa kok Bapak RT, Bapak RW didatangkan?
dan Ibu Ketua Muslimat Desa Keling Ramping ya, karena nampaknya untuk menyelesaikan PR kita ini butuh peran-peran panjenengan. Kita tidak mungkin menyelesaikan Bapak Ibu, jadi sebisa mungkin kita menekan angka-angka itu sehingga Desa Keling akan benar-benar menjadi zero. Jadi seperti permintaannya Mas Bu, di Desa Keling ini Bapak Pendamping Desa Keling, saya sampaikan stunting mencapai 6% dari keseluruhan total sasaran balita kita. Untuk wasting, bila ada yang belum mengerti apa itu wasting itu anak-anak yang akan, bahasa gampangnya, yang akan berpotensi menjadi stunting. Jadi PR kita pada hari ini adalah wasting. Wasting kita itu 3%. Jadi dari total balita ada 500 sekian yang dinyatakan stunting pada bulan Agustus. Penimbangan bulan Agustus ada sekitar 27 balita, terdiri dari desa yang dari Dusun Keling 7 orang, yang dari Ringin Agung 3 orang, yang dari Bukaan 7 orang, Dusun Kecik 3 orang, dan Dusun Dengkes 6 orang. Itu untuk stunting. Dan wastingnya ini yang menjadi PR kita pada hari ini. Desa Kelengnya 4 anak, Ringin Agungnya 1, Bukaannya 3, Keciknya 3, JPS-nya 3. Total ada 14 wasting yang akan menjadi jadi perhatian kita ya Bapak. Kenapa tadi meningkat? Karena ada yang tanya ya Pak. Karena ada yang sudah pindah kembali lagi. Tadinya anak tersebut diajak orang tuanya Pak. Tadinya warga Desa Keling, lalu dia pindah keluar kota. Sudah saya keluarkan dari pendataan, datang lagi Pak, pulang. Jadi itu yang nambah 1 tadi. Jadi ada di RT 10. Jadi nanti minta tolong bagi balita-balita yang istilahnya diopeni desa supaya disampaikan selama di pantau, kalau bisa ya tetap di sini dulu sampai 5 tahun minimal ya. Yes, ya. Jadi istilahnya kalau desa itu ngopeni itu buatan putus gitu. Kalau putus terus kembali lagi, otomatis jadi PR lagi di kita begitu. Kemarin saya juga senang karena dari anggota muslimah ada yang bertanya, balitanya beberapa yang posyandu, katanya sudah mintain laporan, terus gitu. Jadi kita sekarang bisa bersinergi Bu sama muslimah juga. Kan beliau akan lebih ke orang tuanya, jadi kita umpama penyuluhan itu bisa tepat. Jadi kalau itu naiknya karena itu, ini saya bisa jelaskan. Untuk secara program, alhamdulillah kita sudah bagus. Tapi ada pesanan dari Ibu Ketua PPKK tadi, ini memiliki dapur dahsyat. Itu insya Allah deskripsinya nanti kurang lebihnya setiap hari balita-balita yang memerlukan makanan tambahan akan kami berikan itu setiap hari sampai balita tersebut bisa dinyatakan lolos atau lulus dari stunting atau wasting itu. Tapi nanti akan kita bicarakan lagi yang mau kita kasih wastingnya atau stuntingnya, nanti kami harus koordinasi dulu sama Bapak Kepala Desa dan pihak Kepala Puskesmas sendiri seperti itu. Terus untuk kendala kurangnya kesadaran dari orang tua anak-anak yang ada di. Beberapa merasa status sosial mereka
itu hasil itu bukan keluar dari posyandu saja. Yang menyatakan itu pihak Kabupaten Kediri melalui Puskesmas Desa Kelei. Tentu saja berkat laporan dari kader. Sebaliknya Pak, dari pihak kami juga berusaha memperbarui ilmu-ilmu yang ada itu. Rencananya Puskesmas akan membuat sekolah kader ya, yang Mbak Ais sampaikan. Rencananya itu bulan kemarin, tapi karena satu dan lain hal kami sampaikan bahwa itu baru bisa dilaksanakan bulan setelah Agustus, jadi September sudah longgar seperti itu. Betul ya Bu? Iya. Gitu. Terus ada lagi yang saya usulkan Bapak terkait keluarga baru yang kurang mampu. Tadi sudah saya koordinasikan dengan ketua PKH-nya. Bagaimana caranya supaya keluarga baru yang kurang mampu dan kebetulan memiliki anak di bawah 5 tahun bisa dapat bantuan seperti itu. Itu nanti saya minta tolong kepada Bapak Kepala Desa supaya data yang saya sumberkan dapat perhatikan mengenai kesejahteraannya keluarga baru ini, yang terutama yang memiliki anak kurang dari 5 tahun gitu. Okay. Karena Pak, secara sehari-hari juga kurang bisa begitu. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan dari Puskesmasnya? Saya biasi untuk stunting sendiri itu kriterianya tinggi badan menurut usia. Jadi seumpama ada anak umur 1 tahun, dia tinggi badannya 80 cm normalnya, tetapi dia tingginya masih 70 atau 75, jadi dia dianggap stunting seperti itu Bapak. Kalau untuk berat badan kurang, anaknya yang kurus seperti itu. Jadi memang kalau penurunan tidak bisa dielakkan, tetapi dari 100% itu 20% itu menyumbang dari keturunan, yang 80% itu dari asupan gizinya Bapak. Mungkin selain dari asupan gizi ada kebersihan rumah, menggunakan jamban atau tidak, pola makannya bagaimana, banyak pengaruhnya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Iya. Jadi tadi yang saya usulkan bukan hanya mengenai stunting, tapi juga untuk balita yang masuk ke kategori gizi buruk dan gizi kurang. Jadi bukan kita itu menyatakan atas dasar kami sendiri, tidak. Itu data itu turun dari Dinas Kesehatan ya Mbak Isi ya. Di RTU ini yang mana ini masuk stunting, masuk hosting, mungkin nanti kedepannya saya laporkan biar bapak-bapak RT Semeru yang masuk balitanya jenengan yang masuk di masalah gizi itu siapa? Bisa dipantau. Mungkin sebelumnya kita harus punya image bahwa stunting itu bukan masalah, bukan penyakit, dan itu juga bukan masalah sosial ya Pak. Maksudnya itu bukan sengsugen, ya mata itu loh, tidak berpengaruh sama itunya. Wonten sing yogane wonge sauge anake stunting. Nah, itu harus kita bersihkan dulu di mindset kita bahwa stunting itu gejalanya itu bisa menambah siapa saja. Oh anake Bu Bidan misalnya iki beliau ngapunten. Niku mawon nggih kenging lek acene tidak sesuai kali perkembangannya. Nanti dia dados misalnya benjek kok diparingi data kok keluar, ampun langsung diambil, ampun disawang sebelah mata. Oh, itu stunting ini berarti. Nanti nggak Bapak RT ya semuanya. Juga jangan kalau sudah diberi data juga jangan langsung diposting atau di-share di grup, itu biasanya orangnya malu Bapak. Jadi saya minta tolong ada itu data itu jangan simpan sendiri, terus ikut diperhatikan gitu ya Bunda.
Untuk selanjutnya ada masukan dari Bu Dokter. Silakan untuk Bapak. Saya Pak Lurah, ini dari saya mewakili Puskesmas Kelen nih. Tadi saya lihat datanya, alhamdulillah kalau untuk desa Kelen sebenarnya nih, itu sudah banyak yang lolos stuntingnya. Jadi kita punya sekitar 30 balita dengan ibu hamil yang kita beri perhatian itu hanya 3. Sebenarnya model. Jadi semoga tidak nambah. Tadi kan ada yang bertanya naik apa enggak tiap tahun dievaluasi. Ya alhamdulillah saya memang baru di sini, tapi saya melihat dari semua pihak. Jadi terutama bulurahnya sangat luar biasa. Kemarin Kelen ini terpilih untuk mewakili lomba memasak kreasi PMT gitu. Semoga menang. Jadi mewakili Kabupaten Kediri. Nah, kemudian untuk masukan di masukan awan karena memang tingkat kehadiran posyandu ya bapak-bapak itu memang di mana saja itu jadi problem. Tapi saya mohon ya dari Pak RT yang rawuh bisa disampaikan. Jadi ingin saya ketika dengan ada rapat RT RW itu dicatatkan. Kalau yang punya balita kurang dari 5 tahun mohon hadir. Jadi cuman nonton tahun tidak apa-apa. Insya Allah ya tadi sudah disampaikan mengurangi. Kalau minuman ya sanjak insya Allah mesti mandi. Kemudian yang kedua untuk PMT untuk stunting dan juga ibu hamil cake itu kekurangan ada protein. Itu diusahakan kalau bisa yang makanan real bukan olahan. Jadi menu lengkap Pak. Sangat. Jadi seperti nasi kotak ini. Jadi ada nasinya, ada sayurnya, ada ikannya. Nah, jadi sudah disampaikan nih kalau yang stunting itu seperti apa tadi sudah disampaikan. Dan untuk meningkatkan capaian, salah satu komponennya yang utama adalah protein. Jadi bukan olahan. Jadi kalau bisa memang ya ayam, ikan, daging. Kemudian kalau bisa namanya usulan kan boleh gitu. Untuk nominal PMT posyandu kalau bisa agak ditingkatkan. Sudah ya. 50 biar supaya hasilnya juga lebih bagus. Ada kemarin beberapa tempat posyandu itu yang sudah ada tempat mainan-mainannya. Nah, tapi beberapa tempat yang belum. Mungkin bisa dianggarkan. Jadi selain inovasi dijemputi diantar MT-nya itu tempatnya juga harus nyaman kalau bisa. Karena kan saya paham lah ini kan memang 80% sosial nih. Jadi dana dan sebagainya memang harus dikoordinasi. Kalau dari saya, insya Allah cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi kalau kita bahas mengenai balita saja. Tapi kan stunting itu kita tidak perlu mencegah dari setelah dia lahir. Jadi dari sejak menjadi remaja, sejak dia menikah menjadi pengantin ya. Terus lagi yang saya usulkan Pak, saya membawa usulan dari beberapa teman-teman yang sering kelolosan mengenai catin. Jadi catin itu orang-orang itu banyak yang langsung menemui ke Modin atau ke apa, tidak melalui TPK. Padahal kami dituntut untuk laporannya, begitu kiranya Pak. Jadi usulan saya, bagaimana caranya catin itu TPK juga tahu. Artinya gini Pak, mungkin dari pihak yang ditemui bisa menginformasikan, terus nanti TPK yang bersangkutan, maksudnya di atas masing-masing itu bisa diinformasikan. Jadi nanti di prosesnya biar berjalan lancar Pak, maksudnya gini, melalui pendampingan, prosesnya itu biar sesuai prosedur seperti itu maksudnya Pak.
Jadi tidak kelewatan. Seperti itu. Oke, terus untuk remaja, bagi bapak ibu, kalau ada putri memiliki remaja putri, supaya diinformasikan agar diminum Pak, pil tambah darahnya itu supaya dapat diminum, karena memang Pak, pil tambah darah itu efeknya akan mual, akan apa, baunya nggak enak, tapi ya bagaimana, itu adalah obat yang penting bagi remaja putri kita, supaya apabila menikah di usia yang matang nanti itu sudah betul-betul siap, sehingga janin yang dikandung itu pun akan menjadi janin yang sehat, siap seperti yang kita harapkan. Jadi tidak ada lagi muncul stunting atau wasting baru, begitu. Ada tambahan dari ibu-ibu RDS, ibu-ibu yang hebat-hebat ini. Di setiap posnya kita memiliki RDS. Jadi bapak-bapak RT nanti jangan kaget seumpama ada tim dari timnya Bu Lurah ini yang datang untuk sekedar minta info jumlah penduduk, jumlah kelahiran, jumlah kematian dan lain-lainnya, itu minta tolong untuk dibantu ya Pak. Terutama apabila diumumkan jadwal posyandu, saya juga minta tolong untuk dapat diinformasikan kepada warganya, seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Lurah dan Bapak Pendamping Desa. Waktu dan tempat kami persilakan. Yes, terus ada dari Ibu Bida, dari ahli gizi dan sebagainya. Ya memang untuk stunting ini fokusnya adalah khususnya untuk balita, ya. Jadi bukan balita, jadi yang mulai dari remaja, gitu. Makanya ada istilahnya posyandu. Jadi mungkin kalau di benak kita namanya posyandu berarti untuk anak-anak, lagi. Ada mulai posyandu, ada posyandu remaja, ada posyandu balita, terus kemudian lansia dan sebagainya. Nah memang untuk stunting ini memang menjadi tugas kita semuanya, jadi tidak hanya terpaku pada ibu-ibu kader, ibu kader PKK, tapi panjenengan semuanya sebagai tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, Pak Kasud, ya tadi disampaikan mulai dari awal catim misalnya gitu, calon pengantin itu pun juga harus diperhatikan, biar ada minimal pendampingan. Jadi ini ada hubungannya dengan nanti kalau di desa itu pertama kan harus mendaftarnya kan ke Pak Kesra, gitu. Nah Pak Kesra itu pun juga harus menyampaikannya kepada TPK, gitu. TPK sebagai pendamping, jadi didampingi. Tapi sebenarnya enak banget aslinya, gitu. Sudah mau nikah itu didampingi, kok hubungnya ini loh, sesuai dengan tahapan-tahapan itu lagi. Nah, jadi sebagai tahapan-tahapan. Nah ini mumpung ada Pak Mudin. Nah ini Pak Mudinnya. Nah nanti monggo kalau ada nanti yang mendaftarkan sebagai calon pengantin bisa berkoordinasi dengan TPK-nya biar nanti ada pendampingan. Jadi ada pendampingan, kalau nggak salah juga sampai ada membuat sertifikat barang itu gitu. Izin menambahkan Pak. Jadi Bapak, kalau kita tidak mendata sejak dia menjadi catim, kalau dia hamil memiliki putra pun data tersebut tidak bisa langsung muncul. Jadi kita jadi menikahkan sendiri di Siga, betul ya Pak Guru? Nah itu kalau kita berbicara sistem data itu panjang Pak. Jadi saya minta tolong untuk sistem yang di desa saja, supaya kami itu dilibatkan dari TPK, diinformasikan saja. Nanti untuk masalah pendampingan kan kita yang jalan, gitu. Oke, siap. Nanti akan kita sampaikan kepada Pak Kesranya biar nanti untuk berkoordinasi dengan TPK-nya. Ya memang itu menjadi tugas kita semuanya, mulai dari awal munculnya stunting, paling awal dari remaja, kemudian persiapan untuk pernikahan. Makanya kita katakan jangan sampai ada istilahnya pernikahan dini. Jadi pernikahan dini benar-benar berhitung caranya, monggo disosialisasikan kepada masyarakat ya, karena salah satu
salah satu penunjang atau menimbulnya stunting juga termasuk pernikahan dini. Selain itu juga pola kesehatan dan alhamdulillah ini keling tadi istilahnya untuk salah satunya untuk kesehatan tadi ada apa istilah mas? Imunisasi mungkin. Alhamdulillah ini keling sudah mulai ada istilahnya begitu sudah tertata harus DNX istilah jombeng atau mungkin antri neng kali yang BAB di kali insya Allah sudah mulai tidak ada. Nah, ini kita alhamdulillah keling itu juga dapat program kemarin dari PUPR untuk jambanisasi. Nah, kita kemarin juga kita sisir dari warga-warga itu yang tidak punya jamban. Alhamdulillah kemarin sudah kita sisir dan sudah mulai proses berjalan untuk pembangunan jambanisasi, dan itu pun juga salah satu bentuk untuk menanggulangi namanya stunting. Jadi monggo Bapak Ibu kesadarannya untuk mengingatkan untuk pola hidup, pola makan. Mereka yang ekonominya menengah ke atas belum tentu sehat atau belum tentu tidak kena stunting karena pola hidup cara makan. Saya yakin kalau masalah memberikan makanan yang bergizi enak, iwak dan sebagainya itu saya yakin bisa. Tapi bagaimana tadi sudah dijelaskan oleh ahli gizi, cara makanan itu harus lengkap, enek sayur, enek ikan dan lain sebagainya. Jadi tidak ikan, terus tidak sayur, terus jadi ada lengkap, jadi ada sayur, ada ikan dan lain sebagainya. Jadi monggo peran serta Bapak RT ini tadi juga dengan dilakukan ke sini. Salah satunya adalah menyampaikan bahwa pentingnya untuk mengurangi stunting yang ada di desa Keling khususnya. Mungkin itu yang bisa saya. Terima kasih.